destroying tyranny which has ever darkened and stained. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Darkest Hour. Film ini adalah film drama perang Inggris tahun 2017 ya Bro Bre. Mengisahkan tentang saat-saat kelam bagi Winston Churchill di awal-awal menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya karena sedang terdesak oleh serangan masif Nazi. Selain itu juga karena kurangnya dukungan dari parlemen, bahkan partainya sendiri. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada 9 Mei 1940, di malam invasi Jerman ke Belgia dan Belanda, pihak oposisi di parlemen yang diwakili oleh Clement Attlee menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Neville Chamberlain. Mereka menuduh Neville terlalu lemah untuk melindungi keamanan nasional Britania Raya di masa perang ini. Step down and let us find a new leader. Neville kemudian mengadakan pertemuan pribadi dengan petinggi partai konservatif, di mana dia yang juga merupakan pemimpin partai mengumumkan pengunduran dirinya dan tawaran untuk menjadikan Viscount Halifax sebagai penggantinya. Meskipun pencalonannya mendapat persetujuan mutlak, Halifax menolak dengan alasan masih terlalu muda. Tanpa pilihan lain, Neville memutuskan untuk memilih satu-satunya orang yang dapat meminta dukungan dari semua pihak di parlemen, dan orang itu tidak lain merupakan First Lord of the Admiralty, Winston Churchill. Di rumah Winston, sekretaris barunya Elizabeth Layton tiba pada hari pertama kerjanya. Ia membuat Winston marah karena ketikannya tidak menggunakan jarak 2 spasi dan Winston mengusirnya keluar dari ruangannya. Single space. Were you not briefed, young lady? Single space. Come on, you can get it right the first time. Go on. Hal itu pun terpergok oleh istrinya Clementine yang melihat Elizabeth menangis. Lalu dia menegur Winston karena perilakunya saat ini menjadi kasar, sarkastik dan terlalu angkuh. Juga mengingatkannya bahwa seandainya ia menjadi Perdana Menteri nanti, ia harus belajar bagaimana menang atas rakyat. Sebelum meninggalkan rumah Winston, Elizabeth menerima sebuah telegram dan mau gak mau kembali ke dalam. Telegram itu berasal dari Raja George VI yang memanggil Winston ke istana untuk menerima posisi Perdana Menteri secara formal. Kemudian kita diperlihatkan Clementine mendandaninya dengan rapi dan Winston juga gak lupa membawa kotak korek api kebanggaannya yang berbahan perak. Dalam perjalanan dia melihat ketenangan warga yang tidak tampak seperti sedang perang, sambil menceritakan kepada Evans bahwa dia gak pernah naik bus ataupun antri membeli roti. Winston hanya pernah naik kereta bawah tanah 1 kali dan itu juga nyasar. Di ruangan Raja George VI, dia masih belum puas kenapa harus Winston yang menjadi Perdana Menteri, bukannya Halifax. Karena track recordnya banyak yang malah bikin malapetaka. Salah satunya kampanye Gallipoli pada Perang Dunia Pertama, di mana 25.000 tentara Britania Raya tewas. Juga Neville beralasan karena hanya Winstonlah satu-satunya anggota partai konservatif yang mendapat dukungan dari oposisi. Begitu Winston datang, Raja mengucapkan terima kasih atas pengabdian Neville dan secara resmi menerima pengunduran dirinya. Lalu Raja menyambut Winston dengan sedikit rasa takut. Dia mengangkatnya menjadi Perdana Menteri melalui ucapannya dan mereka sepakat untuk bertemu 1 minggu sekali di hari Senin. Seusai dari istana, Winston sudah ditunggu oleh wartawan di kantor barunya. Juga oleh Sekretaris Negara untuk Perang Anthony Eden yang menanyakan susunan kabinet perangnya. Nama-nama prioritas Winston adalah Halifax, Neville, dan Attlee karena bagaimanapun mereka harus tetap terjaga di dekatnya agar tidak menggoyangkan posisinya. Untuk merayakan keberhasilannya, istri dan anak-anaknya sudah menyiapkan pesta kecil sebagai bentuk kebahagiaan mereka. 13 Mei 1940, Winston dengan cepat masuk ke peran barunya dengan semangat dan menyatakan dalam pidato pertamanya ke parlemen
bahwa ia bermaksud untuk melancarkan perang penuh melawan Jerman untuk mendukung Prancis. Bahkan ketika ia menolak kemungkinan bahwa Jerman dapat menggunakan tank untuk mengopong pertahanan Prancis. Dan dia juga menolak kemungkinan perundingan perdamaian. Lalu dia meminta semua partai di parlemen untuk mendukung tujuannya. Walaupun dia nggak bisa memberikan apapun kecuali darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Blood, toil, tears, and sweat. Kata-kata tersebut menjadi salah satu quote paling terkenal dari Winston. Sayangnya rekan-rekan partainya tidak menanggapi positif pidatonya karena terlalu berambisi untuk menang tanpa mempertimbangkan perundingan damai. Menanggapi pidato Winston, Halifax dan Neville membuat rencana untuk mengundurkan diri dari posisi mereka, guna memicu mosi tidak percaya yang akan memaksa Winston keluar dari jabatannya dan membiarkan Halifax menggantikan Winston. Namun untuk mewujudkannya mereka membutuhkan pernyataan tertulis yang menyatakan Winston tidak akan mengambil kemungkinan negosiasi damai. Dengan dibentuknya kabinet perang, Elizabeth juga ikut berdinas di kantor perang. Dan Evans menunjukkan ruangan-ruangan penting termasuk yang terlarang dimasuki sembarangan orang terlarang. Kemudian Winston diberitahu para jenderalnya bahwa tentara Prancis telah menyerah. Dan 300.000 prajurit Inggris sedang mundur dari kejaran Nazi. Tak ingin Prancis jatuh ke tangan Jerman, Winston terbang menemui PM Prancis untuk meminta mereka melakukan perlawanan balik. Bahkan ketika pihak Prancis menyatakan tidak memiliki rencana untuk melawan balik, Winston tetap meminta mereka melakukannya. Sementara itu di parlemen, para dewan yang terhormat masih bergunjing meragukan Winston, yang mereka sebut sebagai aktor dengan bakat orator dari ayahnya. Juga pemabuk yang gila minum seharian, atau sebagai pembelot yang suka gonta-ganti partai. Hal yang sama juga dilakukan Halifax di istana, di mana dia meminta raja mengganti Winston. Pada 19 Mei 1940 sebelum melakukan siaran radio, Anthony memberikan pendapatnya yang menentang isi pidato Winston, karena memberikan kesan telah memenangi perang. Begitu keluar dari rumahnya, para wartawan meminta konfirmasi tentang menyerahnya Prancis. Tapi Winston menanggapinya dengan pose legendaris isyarat V menggunakan jari-jarinya. Dan di ruang siaran, Winston masih sibuk mengoreksi pidatonya sampai-sampai melewatkan waktu mulainya. Biarpun begitu, dia tetap sukses menyiarkan semangatnya untuk meminta rakyat Prancis dan Inggris bersatu demi menyelamatkan Eropa dari tirani paling parah dan menghancurkan sepanjang sejarah. Dan jangan pernah menyerah hingga kemenangan diraih, apapun resikonya. And most soul-destroying tyranny. Only a very small part of France has yet been invaded. And French peoples have advanced to rescue. But now one bond unites us all. We shall. Singkat cerita, saat pose Winston dimuat di koran, Elizabeth menganggapnya lucu dan memberitahunya kalau pose V dengan jari-jarinya artinya bukanlah victory, melainkan angkat bokongmu atau sebuah penghinaan. Winston yang baru mengetahui hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kemudian pada 25 Mei dalam rapat kabinet perang, Winston menghadapi masalah pertamanya. Bahwa pasukan Britania Raya di Prancis dikelilingi oleh tentara Jerman dan terjebak di Dunkirk dan Calais. Winston pun melawan saran dari kabinet untuk memerintahkan serangan bunuh diri 4.000 pasukan di Calais untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara 300.000 tentara di Dunkirk dievakuasi. Untuk menghindari pengorbanan itu, Halifax memberikan saran alternatif dengan melakukan perundingan damai melalui mediator Italia. Namun gagasan itu langsung ditolak Winston karena maniak seperti Hitler pasti akan menginjak-injak kemerdekaan Inggris. Halifax memanfaatkan situasi ini untuk meminta pengakuan Winston bahwa sebelum dia bertanggung jawab atas kematian 4.000 prajurit itu, Winston telah menolak semua alternatif yang tersedia. Dan gak mau terjebak, Winston akhirnya mengusir semua kabinet selain Halifax dan Neville. Lalu dia membakar cerutunya dan memulai perdebatan sengit dengan Halifax. A duty of protection will be entirely defenseless. And whose fault is that? Against the London, the German doesn't recognize an expense of water greater than a bloody lake. Words,
words alone. Untuk menengahi mereka, Neville menyarankan agar mengirimkan utusan untuk bertemu duta besar Italia, guna mengetahui peran mereka sebagai pihak penengah. Mencoba mencari alternatif sendiri, Winston pun menghubungi Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, bermaksud meminta bantuannya untuk meminjam beberapa kapal perusak, juga pengambilan pesawat tempur P-40 yang sudah dibeli Inggris. Namun karena perjanjian netralitas yang telah ditandatangani Amerika di awal Perang Dunia Kedua, Presiden Franklin tidak bisa membantunya. Setelah memikirkannya matang-matang, Winston memutuskan untuk melanjutkan rencana awalnya dengan mengorbankan pasukan di Calais demi evakuasi Dunkirk. Dia memerintahkan Laksamana Ramsay untuk mengumpulkan sebanyak mungkin perahu sipil guna membantu proses evakuasi. Operasi ini akan dinamakan Operasi Dinamo. Keesokannya, Winston melakukan pertemuan dengan Raja. Dia dimintai pendapat mengenai kemungkinan evakuasi keluarga kerajaan ke Kanada. Selain itu, Raja juga membicarakan tentang Winston yang sulit ditebak pergerakannya, sehingga akan membuat Raja takut akan salah membuat keputusan. Winston menanggapi bahwa Raja harus mengetahui apa yang menurut benar bagi dirinya dan keluarganya. Dan tentang emosinya yang tidak terkendali, itu karena sudah turun-menurun dari orang tuanya. Dalam rapat kabinet perang selanjutnya, diberitahukan bahwa pasukan Calais telah melakukan penyerangan dan kehilangan 60% prajuritnya. Hal itu menyulut Halifax untuk mendebat Winston lagi mengenai pendekatannya akan prinsip perdamaian. Bahkan ketika Winston memutuskan keluar dari ruangan, Halifax mengejarnya dan mengultimatum Winston untuk melakukan pembicaraan damai. Jika tidak, Halifax akan mengundurkan diri. Winston! Yesterday you gave permission. I'll not permit further exploration of a peace agreement, then you will have my resignation. And the first Sea Lord hadn't dithered away our element of surprise. You have 24 hours to enter into peace talks or I shall resign. Sudah memantapkan diri, Winston akhirnya mengirimkan telegram ke pasukan di Calais bahwa mereka harus berkorban demi menyelamatkan pasukan yang di Dunkirk. Yang kemudian kita diperlihatkan pasukan itu dilenyapkan oleh bom Nazi. However, will not take place. Selama rapat kabinet perang tanggal 27 Mei diberitahukan kalau Belgia telah jatuh ke tangan Nazi dan Prancis bersiap menyusul. Kini mereka harus bersiap akan kemungkinan invasi Nazi ke Pulau Britania Raya. Winston juga menghadapi tekanan dari Halifax dan Neville untuk menyetujui rencana pembicaraan negosiasi damai. Merasa sudah tidak ada yang mendukungnya, juga mulai meragukan kebenaran strateginya, Winston terpaksa mempertimbangkannya dengan syarat dia harus tahu dulu apa keinginan Hitler akan nasib Britania Raya. Setelah rapat, Winston merasa heran kenapa tugasnya harus mempertimbangkan perundingan damai dengan Hitler yang merupakan monster paling kejam selama perang. Mendengarnya bergumam sendiri, Elizabeth juga ikutan bingung. Lalu Winston melihat foto kakaknya Elizabeth yang terbunuh dalam perjalanan mundur ke Dunkirk, membuatnya ikut bersedih mengetahuinya. Sepulangnya ke rumah, Clementina menghibur dan menyemangati Winston yang mulai rapuh sebelum menerima kunjungan mendadak dari Raja. Menghadapi kemungkinan harus melarikan diri ke Kanada dan memerintah di pengasingan seandainya Britania Raya diserang, Raja memutuskan untuk memberikan dukungan penuh di bawah pemerintahan Winston. Kini dia sudah yakin bahwa Winston lah yang paling mungkin untuk mengalahkan Hitler dengan keberaniannya. Raja juga memberikan saran agar mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahwa invasi kian mendekat, lalu lihatlah reaksi dari parlemen. Pada tanggal 28 Mei, Operasi Dinamo resmi dilaksanakan. Dengan bantuan 860 perahu sipil, Britania Raya berhasil menyelamatkan kurang lebih 300.000 tentaranya dari perkiraan awal hanya 30.000. Karena masih meragukan dirinya sendiri, Winston membuat keputusan singkat untuk pergi ke parlemen menggunakan kereta bawah tanah. Dan belum tahu mengetahui cara kerjanya, dia bertanya kepada seseorang rute menuju gedung parlemen. Lalu melihat keberadaan Perdana Menteri mereka ada di stasiun kereta, para warga hanya bisa terbengong-bengong. Begitupun ketika memasuki kereta, para penumpang menjadi serba salah untuk berada di dekatnya.
Untuk mencairkan kecanggungan itu, Winston pun menyapa para penumpang dan mengajak berdiskusi tentang pendapat mereka mengenai opsi negosiasi damai dengan Hitler. Tapi para warga menolak opsi tersebut dan mendukung perlawanan penuh melawan Nazi Jerman. Hitler, if we enter into a peace deal with him right now. Fight. Fight the fascists. Fight with anything we can lay our hands Oh, on. never take Piccadilly. Never take Piccadilly. Winston kemudian bertemu dengan anggota kabinet lainnya di gedung parlemen untuk bertanya hal yang sama, dan mereka juga menolak opsi negosiasi damai serta mendukung penuh Winston. A question I now put to you. Where should we be at the end of all this? Get direct on these very buildings? Never! Never! Were they wrong? Were they wrong? Hasil diskusi itu dia sampaikan kepada kabinet perang dan menyatakan tidak akan melakukan negosiasi perdamaian dengan Hitler apapun yang akan dilakukan para anggota. Lalu Halifax mengajak Neville keluar dari kabinet, tapi Neville baru mau memutuskannya setelah mendengar pidato Winston di parlemen nanti. Dengan bantuan Elizabeth, Winston mempersiapkan pidatonya untuk menghadapi parlemen. Dalam pidatonya itu, Winston kembali mengutarakan tekadnya untuk melawan Nazi hingga titik darah penghabisan. Dan menjelang akhir pidatonya, Winston dengan keras menyatakan bahwa rakyat Britania Raya akan berperang di pantai, bertempur di tempat pendaratan, di ladang, di jalanan, di bukit, dan tidak akan pernah menyerah seandainya Adolf Hitler menyerang. We shall fight with growing confidence and going. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight in France. We shall defend our island. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. Melihat dukungan dari oposisi, Neville memutuskan untuk melupakan rencana Halifax dan memberikan aba-aba kepada partainya agar mendukung Winston juga. Dan merasa puas, Winston meninggalkan ruangan sidang dengan gagah. Dengan keberhasilan evakuasi Dunkirk, posisi Winston sebagai Perdana Menteri juga aman. Neville meninggal 6 bulan kemudian karena kanker. Sementara Halifax dikeluarkan dari kabinet perang dan dikirim sebagai diplomat untuk melayani di Amerika Serikat. 5 tahun kemudian, Britania Raya beserta para sekutunya meraih kemenangan atas Nazi Jerman. Sukses bukanlah suatu akhir, kegagalan juga bukanlah hal yang fatal. Justru, keberanianlah yang menjadi pemicunya. Quote by Winston Churchill. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?